Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbi, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak terhitung lagi jumlahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa bisa kita syukuri, itu dengan jalan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, yang mudah-mudahan Allah juga limpahkan kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, karena dengan wasilah orang tua kita yang telah berjasa kepada kita, maka kita doakan semoga orang tua kita yang telah banyak memberikan kepada kita, baik ilmu materinya, kita doakan semoga orang tua kita yang telah mendahului kita diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan orang tua yang masih hidup senantiasa dibimbing oleh Allah sehingga dia tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, baik, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Majid mengenai Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, bahwa kita memang tidak boleh sedikit pun keluar dari jalur tentang sabili rabbik, jadi jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semakin banyak kita mengkaji ilmu, semakin banyak jalan terbuka agar kita mengetahui mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah berdialog dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah, selalu membimbing Rasulullah, selalu memberikan arahan kepada Rasulullah agar Rasulullah senantiasa berada di jalan yang hak. Jadi Rasulullah saja dibimbing oleh malaikat Jibril, tapi hakikatnya bimbingan malaikat kepada Rasulullah untuk kita, untuk umatnya. Ya, bagaimana supaya umatnya tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat malaikat Jibril berdialog dengan Rasulullah. Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Nah, ini dialog tapi juga nasihat. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, isma sita, hiduplah kamu di dunia ini. Ya, jadi malaikat menyuruh kepada Nabi Muhammad agar silakan hidup di dunia, silakan nikmati kehidupan dunia, silakan nikmati apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita hidup di dunia. Ini pelajaran atau nasihat kepada Nabi Muhammad khususnya, tapi umumnya atau hakikatnya nasihat ini berlaku untuk kita sebagai umatnya. Walaupun malaikat tidak langsung kepada kita, tapi malaikat menyampaikan nasihatnya kepada Nabi Muhammad yang untuk disampaikan juga kepada kita selaku umatnya. Jadi saya hanya menyambungkan aja dulu malaikat kepada Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat sampai lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, sampailah kepada kita. Saya juga mendapatkan dari guru. Nah, guru menyampaikan kepada kami bahwasanya malaikat menyampaikan nasihat, isma sita, hiduplah kamu di dunia ini, silahkan hidup di dunia. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, yang Allah berikan fasilitas kehidupan dunia ini untuk manusia.
Allah jadikan semua yang ada di alam dunia ini hakikatnya untuk dikelola, untuk diurus oleh manusia. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Artinya hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sebentar, tetapi hidup yang sebentar ini akan menentukan kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Kalaulah hidup yang sebentar ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu, maka bisa jadi kehidupan dunia ini bukan akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat, tapi akan mencelakakan. Makanya ketika kita hidup di dunia disuruh mencari ilmu, carilah ilmu, tapi bukan cuma mencari, tapi ilmu harus diamalkan. Ya, jadi kata Rasulullah tuh, kata malaikat Jibril itu, ismasita, silakan kamu hidup di dunia sepuas kamu, sekehendak kamu, tapi ingat kamu akan mati. Nah, kalau manusia sadar bahwa kita ini akan dibatasi dengan kematian, maka pasti kita akan gunakan nikmat hidup ini untuk betul-betul sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk kebahagiaan kepentingan diri pribadi atau keluarga, tapi bagaimana supaya hidup di dunia ini bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita pada umumnya, dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Jadi bagaimana manusia yang terbaik itulah khairun nas antang faulin nas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang. Jadi hidupnya kita di dunia inilah hidup yang bermanfaat untuk orang lain, juga untuk alam semesta. Sehingga kalau Rasulullah diutus ke dunia ini adalah rahmatal lil alamin, untuk kebaikan seluruh alam. Nah, kita pun sama, harus berusaha menjadi orang yang membawa kebaikan-kebaikan, ya, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga kebaikan untuk masyarakat pada umumnya. Maka dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, kita harus banyak memberi manfaat. Sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa masalul mu'min kamasalil nahli, perumpamaan orang beriman itu, perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Bagaimana lebah ini seekor makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat. Lebah ketika tinggal di suatu tempat tidak membuat tempat itu hancur, tidak membuat tempat itu rusak. Lebah tinggal di suatu ranting atau batang pohon, walaupun pohon itu sudah kering, walaupun pohon itu sudah tidak kuat, tidak membuat pohon itu rusak, tidak membuat pohon itu hancur. Nah, ini pelajaran buat kita, dimanapun kita tinggal, kita harus banyak memberikan manfaat, jangan membuat kerusakan. Baik rusak karena ucapan kita, rusak karena perbuatan kita, rusak karena yang lain-lainnya. Jadi bagaimana lebah memberikan contoh kepada kita, hidup memberikan memberikan kebaikan-kebaikan. Kedua, lebah ketika dia mencari, selalu mencari yang terbaik, bukan mencari yang buruk-buruk, bukan mencari yang tidak bermanfaat. Bagaimana lebah hidup di suatu tempat, ada bunga-bunga, ada pohon-pohon, tidak membuat pohon itu hancur, tapi justru membawa manfaat untuk bunga-bunga tersebut. Sehingga bagaimana kita pun dimanapun kita tinggal, maka kita harus banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kehadiran kita harus menjadi orang yang betul-betul memberikan manfaat untuk orang lain, bukan manfaat untuk dirinya dan kelompoknya saja, tapi bagaimana kita minimal di sini di Baitur Rahmah, kita ini harus bermanfaat untuk jamaah kita. Apa yang bisa memberikan manfaat? Punya ilmu, gunakan ilmunya untuk bermanfaat. Punya tenaga, gunakan tenaganya untuk bisa bermanfaat. Pokoknya semua potensi yang ada dalam diri kita bisa untuk menjadikan manfaat bagi orang lain. Tidak ada yang tidak bisa memberi manfaat, tinggal bagaimana kita. Umpamanya
Kita ditakdirkan oleh Allah punya harta, gunakan harta tersebut untuk supaya bermanfaat untuk orang lain. Saya nggak punya harta, tapi punya tenaga. Bagaimana tenaga kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain? Harta nggak punya, tenaga nggak punya, tapi punya ilmu. Gunakan ilmu kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Pokoknya semua potensi yang ada dalam diri kita gunakan untuk menjadikan manfaat bagi orang lain. Jadi insya Allah hidup ini akan bermakna, hidup ini akan bermanfaat kalau kita mau menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita sadar, kita ingat bahwa kehidupan kita ini dibatasi oleh kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah wa'mal ma sita fa innaka majiyun bih. Ya Muhammad, beramallah sepuas kamu, tapi ingat amal perbuatanmu akan dihitung atau akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa ada satu ayat di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Amal baik sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan kita tunda, jangan kita abaikan. Selama perbuatan baik itu bisa kita lakukan, yuk kita berbuat. Pak Haji Latif mengumumkan pagi ini ada kerja bakti di Masjid Baitur Rahmah. Dengar kita, punya kemampuan kita, datang, lakukan. Jangan sampai kesempatan tersebut berlalu padahal kita mampu untuk melakukannya. Nah, sekarang nih Pak Latif, kabar gembira ya dengan pembangunan ini. Kita mampu lakukan, keluarkan rezeki kita. Kalau mampu, nggak mesti harus besar, masih ada kotak yang harus kita isi. Itu pun salah satu bagaimana kita mengamalkan apa yang kita bisa kerjakan di dunia ini. Jadi jangan terbelenggu karena kita ini kekurangan, karena kita ini tidak ada, lalu kita tidak berbuat. Makanya yuk kita gunakan amal kesempatan ini untuk beramal sekecil apapun amal yang kita mampu kerjakan. Selama amal itu diridhoi oleh Allah, insya Allah akan bermanfaat buat kita. Tapi ingat, amal yang buruk pun kalau kita kerjakan ternyata akan dihitung juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira kita berbuat iseng, datang ke masjid, sendal kita umpetin, sendal kita jauhin, sehingga yang datang mencari-cari selain kemana. Nah itu pun perbuatan-perbuatan yang iseng tersebut akan dihitung juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kira perbuatan jahil kita itu tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita beramal, tapi ingat amal yang kita lakukan senantiasa akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, nanti ingat, tidak ada perkataan perbuatan kita yang akan lepas dari pandangan Allah. Di dalam Al-Quran surat Qaf Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa nisimali qa'id ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid." Dan Allah yang menciptakan manusia, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Allah maha dekat, lebih dekat daripada urat leher yang ada di dalam diri kita. Dan ingatlah kata Allah, di saat kita berbuat, di saat kita melakukan sesuatu, ada malaikat-malaikat pencatat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Mayal pidu min qauli illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu ucapan pun yang terlewat, yang tidak tercatat, melainkan ada malaikat raqibun atid. Jadi kita mulai dari rumah melangkahkan kaki, membuka pintu, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Itu dicatat oleh malaikat.
direkam oleh malaikat. Tidak ada langkah kita yang tidak terekam. Tidak ada ucapan kita yang tidak tercatat oleh malaikat, apalagi dalam kehidupan sehari-hari selalu. Nah, kapan kita lihat? Suatu saat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita oh itu saya dulu. Ya, di saat yang lain ngaji, di saat yang lain subuh berangkat ke masjid, saya berangkatnya ke sebelah kanan kiri, yang lain berangkat ke sebelah kanan, saya jalan ke sebelah kiri. Tadi jalan yang lurus, jalan yang benar, saya malah belok ke kiri, belok ke kanan, tidak sesuai dengan jalan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu akan terlihat catatan-catatan itu nanti di saat Allah Subhanahu wa taala menghisab diri kita dan diperlihatkan amal-amal perbuatan kita. Barulah di situ kita menyesal ketika kita tidak menggunakan waktu dan kesempatan hidup dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jadi mari kita hitung amal kita, wa amal ma'sita fa innaka madziyun bi. Silahkan beramal semau kamu, tapi ingat amal tersebut akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun bi. Wahai Muhammad, silahkan kamu cintai di dunia ini, tapi ingat semuanya akan berpisah. Kita mencintai keluarga kita, bisa jadi di antara kita akan saling berpisah. Bisa jadi kita yang lebih dahulu meninggalkan keluarga kita, atau salah satu keluarga kita yang meninggalkan kita. Kita mencintai harta, bisa jadi harta tersebut lebih dahulu meninggalkan kita, atau bisa jadi kita yang meninggalkan harta kita. Pokoknya sesuatu yang kita cintai di dunia ini semuanya tidak akan abadi, pasti akan berpisah. Ya, di dunia ini sifatnya fana, di dunia ini sifatnya sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dunia ini tempatnya fana, dunia ini tempatnya sementara, dunia ini tempatnya rusak, hanya Allah yang kekal abadi. Oleh karena itu, ketika kita mencintai sesuatu, cintailah karena Allah. Ketika kita membenci sesuatu, membencilah karena Allah. Artinya kita suka sama orang karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada seorang karena dia senantiasa jauh dari Allah atau sering berbuat maksiat kepada Allah. Bukan membenci dirinya, tapi membenci perbuatannya. Makanya kalau ada orang yang tidak taat kepada Allah, usahakan agar bagaimana kita ajak, bagaimana kita nasihati supaya dia menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita saling mencintai, saling menyayangi, karena suatu saat kita akan saling berpisah. Insya Allah cinta yang abadi, cinta yang didasari oleh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat nanti di antara kita akan saling bertanya kepada Allah, ya Allah, kemana si fulan? Kepada si fulan yang dulu pernah ngaji di Baitur Rahmah, kepada si fulan yang dulu pernah sholat subuh berjamaah di Baitur Rahmah, suatu saat nggak ada di surga. Ternyata kita ditakdirkan mungkin ya belum berada di surga. Minta sama Allah, ya Allah, si fulan dulu yang bersama saya ngaji, yang dulu bersama saya sholat, yang dulu bersama-sama kajian, tolong ya Allah, semoga beliau ini sahabat saya, teman saya yang dulu sama-sama berada di jalanmu. Ya, insya Allah dengan kesolehan, dengan kebaikan orang tersebut yang lebih dahulu masuk surga akan mengangkat kita yang tadinya mau masuk surga belakangan, ternyata Allah izinkan sahabat kita, saudara kita yang lebih dahulu masuk surga memohon kepada Allah, akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kehidupan yang sementara ini untuk saling mencintai, untuk saling menyayangi,
ini karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita saling mencintaikan Allah walaupun berpisah di dunia, tapi kita akan disatukan lagi nanti di surga Jannatun Naim. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja sebagai tambahan ya tentang sabili rob, jalannya hak, jalan yang benar, jalan Shiratal Mustaqim. Jadi insyaallah kalau kita beramal amal yang diridhoi oleh Allah, kita akan selamat. Kalau kita mencintai karena Allah, akan selamat. Kalau kita juga hidup di dunia, hidup sesuai dengan koridor ajaran yang Allah tentukan, kita pun akan selamat menuju Shiratal Mustaqim, itu surga Jannatun Naim. Apabila yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata kesalahan saya pribadi. Aku qouli hada fastaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.